warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Guru Bahasa Indonesia. Masih berhubungan dengan sebuah cerita. Kali ini akan menyampaikan tentang sebuah alur. Alur disebut juga dengan plot, yaitu merupakan rangkaian peristiwa atau urutan-urutan kejadian dalam suatu cerita atau peristiwa. Alur dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju yang disebut juga dengan progresif atau bisa juga disebut dengan kronologis, yaitu yang kejadiannya diceritakan sejak awal kemudian maju. Dan yang kedua ada alur regresif atau flashback atau disebut juga dengan alur mundur. Ceritanya diawali dari mulai saat ini dulu, kemudian menceritakan ke belakang. Dan yang ketiga alur campuran, yaitu merupakan perpaduan antara alur yang maju, kemudian suatu saat ada kembali atau flashback, dan kemudian dilanjutkan dengan cerita yang maju kembali. Nah, dalam urutan-urutan alur pada umumnya menggunakan alur kronologis, yaitu yang diawali dengan pendahuluan, ya. Pendahuluan itu menyebutkan atau menceritakan tentang tokoh, kemudian latarnya dan situasinya. Jadi pengenal tokoh-tokoh dan tempatnya. Dilanjutkan ada pengenalan masalah. Jadi urutan yang kronologis, ya, tadi ada pendahuluan, yaitu mengenalkan tokoh dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada mulai mengenalkan permasalahan. Jadi permasalahannya di situ apa? Mulai diungkapkan. Jadi misalnya, ya, bisa ada tokoh, misalnya hiduplah seorang nenek beserta cucunya di sebuah desa. Nah, ini merupakan pendahuluan. Kemudian yang kedua pengenalan masalah. Misalnya ya, tiba-tiba nenek jatuh sakit, sedangkan si anak atau si cucu harus segera berangkat sekolah. Nah, ini sudah ada mengenalkan masalah. Yang ketiga yaitu ada puncak permasalahan. Jadi keadaan yang sedang gawat, yang sedang dalam genting-gentingnya atau disebut dengan klimaks. Jadi puncak permasalahan. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada pengenalan masalah, kemudian yang ketiga yaitu klimaks, itu pada puncak permasalahan. Nah, setelah ada klimaks ini biasanya ada anti klimaks. Nah, disinilah datang tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang ikut menyelesaikan permasalahan, ya. Jadi ada klimaks, kemudian anti klimaks, berarti di sini masalah sudah mulai menurun. Nah, maka diakhiri dengan penutup. Nah, penutup ini berarti permasalahan sudah selesai, bisa diakhiri dengan happy ending ataupun sad ending. Nah, ini merupakan urutan-urutan kejadian. Jadi tadi yang pertama, ini urutan yang kronologis, ya. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian mulai ada masalah, kemudian ada klimaks di puncaknya, dan menurun disebut dengan anti klimaks, dan berakhir bisa dengan happy ending ataupun sad ending. Nah, ini penjelasan tentang alur atau urutan suatu peristiwa atau cerita. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.